Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Andrizan dengan nomor induk mahasiswa 119505111601. Mata kuliah Antena dan Propagasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai antena microstrip. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Sebelum kita mengetahui apa itu pengertian antena microstrip, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu yang dimaksud dengan antena. Nah, antena adalah sebuah komponen yang dirancang untuk memancarkan dan atau menerima gelombang elektromagnetik. Antena sebagai alat pemancar atau transmitting antena itu adalah sebuah transducer atau pengubah elektromagnetis yang digunakan untuk mengubah gelombang tertuntun atau mengubah gelombang listrik di dalam saluran transmisi menjadi gelombang yang merambat di ruang bebas atau dipancarkan menjadi gelombang elektromagnetis di ruang bebas. Nah, kemudian antena sebagai alat penerima atau receiving antena itu mengubah gelombang elektromagnetis yang ada di ruang bebas itu menjadi gelombang listrik kembali. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengertian antena microstrip. Berdasarkan asal katanya, microstrip itu terdiri dari dua kata, yaitu micro yang artinya sangat-sangat kecil dan strip artinya bilah atau potongan. Jadi antena microstrip itu dapat didefinisikan sebagai antena yang berbentuk bilah atau potongan dengan ukuran yang sangat kecil. Nah, secara umum antena microstrip ini terdiri dari 3 bagian dasar, yaitu yang pertama patch. Patch merupakan lapisan konduktor yang berfungsi untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Nah, untuk patch ini letaknya ada di atas sebagai peradiasi gelombang. Nah, yang kedua substrate. Substrate itu adalah sebagai bahan dielektrik yang membatasi elemen antara peradiasi atau patch dengan elemen pentanahan atau ground plane. Jadi substrate ini letaknya di tengah-tengah antara patch dan ground plane, yang dimana fungsinya adalah untuk membatasi dua elemen tersebut. Nah, yang ketiga itu ground plane. Ground plane itu berfungsi sebagai pembumian bagi sistem antena microstrip atau dengan kata lain grounding. Baiklah, ini merupakan gambar dari antena microstrip. Seperti yang telah dijelaskan tadi, terdapat 3 bagian dasar dari antena microstrip, yaitu yang kuning ini merupakan patch atau sebagai peradiasi gelombang elektromagnetik yang berada di atas. Kemudian yang abu-abu ini adalah substrate. Substrate itu adalah pembatas antara patch dengan ground plane. Dan yang hitam ini adalah ground plane. Selanjutnya, antena microstrip dikenal dalam beberapa bentuk berdasarkan bentuk patch-nya, yaitu antara lain microstrip patch persegi atau square, microstrip patch persegi panjang atau rectangular, microstrip patch dipole, kemudian microstrip patch lingkaran atau circular, microstrip patch ellipse atau elliptical, microstrip patch segitiga atau triangular, dan terakhir antena microstrip patch circular ring atau cincin. Nah, di sini adalah gambar bentuk antena microstrip berdasarkan patch-nya. Dapat dilihat di sini di gambar A, ini square, bentuk antena microstrip square atau persegi.
Yang ini persegi panjang atau rektangular, yang ini dipole, dan yang ini circular atau lingkaran, ini elliptical atau berbentuk elips, dan yang ini berbentuk segitiga atau triangular. Di sini berbentuk sebagian dari lingkaran, ini berbentuk ring atau berbentuk cincin, dan yang terakhir ini berbentuk sebagian dari cincin. Nah, antena microstrip ini memiliki kelebihan. Yang diantaranya adalah yang pertama, dimensi antena yang kecil. Yang kedua, massa yang ringan tentunya, karena bentuk fisik dari antena microstrip ini sangatlah kecil, sehingga massa dari fisiknya itu sangatlah ringan. Kemudian yang ketiga, mudah dan murah dalam pembuatannya. Disebut murah dan mudah itu karena bahan dari patchnya atau bahan dari antena itu sendiri adalah lempengan tembaga, sehingga mudah dan murah dalam pembuatan. Yang keempat itu dapat bekerja dalam multi frekuensi atau dapat bekerja dalam lebih dari satu frekuensi atau frekuensi banyak. Nah, selain memiliki kelebihan, antena microstrip juga memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama, gain atau penguatnya yang rendah. Yang kedua, bandwidthnya yang sempit. Yang ketiga, kemampuan dalam menangani daya atau powernya juga rendah. Yang keempat, terdapat efek radiasi tambahan dari pencatu yang dapat mengganggu kinerja dari antena microstrip itu sendiri. Kemudian selanjutnya itu antena microstrip dipole. Nah, antena microstrip dipole adalah antena yang terdiri dari sepasang bilah konduktor tipis yang terdapat pada permukaan dielektriknya. Antena microstrip dipole ini memiliki bentuk seperti microstrip patch, hanya saja perbedaannya pada rasio panjang dan lebarnya. Jadi perbedaan dari microstrip dipole sama microstrip patch ini itu dari bentuknya berdasarkan panjang dan lebar. Kemudian antena microstrip persegi panjang dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yang bergantung pada rasio panjang dan lebarnya masing-masing. Nah, dua kategori tersebut yaitu pertama, sebuah antena persegi panjang dengan bidang yang sempit, di mana lebar bidangnya biasanya kurang dari 0,05 lambda 0. Nah, ini dinamakan antena microstrip dipole. Nah, sedangkan antena yang persegi panjang yang bidangnya lebih luas itu dinamakan microstrip patch. Nah, dapat dilihat di sini perbedaan antara microstrip dipole dan microstrip patch. Yang di kiri ini adalah patch, yang di kanan adalah dipole. Di mana dapat dilihat dari bentuk fisiknya saja memiliki perbedaan ukuran panjang dan lebar. Kemudian antena microstrip dual band atau dual frekuensi. Nah, antena microstrip dual band itu merupakan jenis antena microstrip yang bekerja pada dua buah frekuensi yang berbeda satu dengan lainnya, tanpa memerlukan dua buah antena yang berbeda secara fisik. Nah, jadi antena microstrip dual band ini satu antena yang dapat bekerja pada dua buah frekuensi yang berbeda. Antena microstrip dual band ini terdapat 3 jenis teknik untuk mendapatkan antena dengan dua frekuensi resonansi yang berbeda. Yaitu yang pertama, orthogonal mode dual frekuensi patch antena. Yang kedua, multi patch dual frekuensi antena. Yang ketiga, reactively loaded dual frekuensi patch antena. Nah, lebih jelasnya, orthogonal mode dual frekuensi patch antena adalah suatu jenis antena microstrip yang dicatu oleh dua mode dominan yang ortogonal satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk multi patch dual frekuensi antena itu
jenis antena microstrip yang menggunakan lebih dari satu elemen antena di mana masing-masing elemen mempunyai frekuensi resonansi yang berbeda. Dan yang terakhir itu reactively loaded dual frequency patch antena, yaitu jenis antena microstrip yang diberi beban reaktif tambahan sehingga secara keseluruhan antenanya tersebut akan berresonansi pada dua frekuensi yang berbeda. Jadi perbedaannya di sini ortogonal itu dicatu oleh dua mode dominan yang ortogonal, yang multi itu lebih dari satu elemen antena masing-masing mempunyai frekuensi resonansi yang berbeda, dan sedangkan yang reactively itu antena microstrip yang diberi beban tambahan sehingga ia berresonansi pada frekuensi yang berbeda. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah penyampaian dan masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.